wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat serta salam tetap senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berharga ini mari kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis di subuh ini di Masjid Darussalam Jalan Nikel. Ini bertepatan tanggal Hijriahnya 19 Hijriah. Masehnya tanggal berapa ini Masehnya? 17. Kebetulan ada hadis yang menyampaikan barang siapa yang berpegang di tanggal ini hilang. Ya, sudah. Oke, klik ini ya. Sudah benar Pak. Di slide. Benar. Tinggal klik aja ya. Tinggal klik. Oke. Tinggal klik aja. Kalau balik ini ya baliknya. Balik. Oh ya. Tema yang akan kita bahas hari ini, subuh ini adalah salah satu pengobatan sunnah yang telah diajarkan Rasulullah, yaitu bekam atau hijamah. Bekam bukan hanya sekedar metode pengobatan, tetapi juga bagian dari warisan pengobatan Islam yang memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan jasmani maupun sebagai bentuk ibadah dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Maka dari itu mari kita belajar bersama-sama, kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi saya tidak mengajari, jadi sharing aja kita untuk semoga menjadi ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk materi, saya ucapkan terima kasih kepada Takmir, Pak Raffi, Pak Zainul. Ya, di sini saya ulang lagi untuk sharing berbagi pengalaman yang kami sendiri aktif sejak COVID di terapis bekam, sejak COVID sampai hari ini. Alhamdulillah banyak hikmah, banyak pelajaran. Yang saat COVID itu banyak orang-orang yang takut ke rumah sakit. Alhamdulillah dengan terapis bekam kami sekeluarga masih terjaga. Beberapa keluarga, teman-teman dekat, alhamdulillah masih sehat-sehat terus. Alhamdulillah berkat bekam. Kita masuk ke materi. Bekam At-Tibbun Nabawi. Alasan berbekam berdasarkan dalil dan ilmiah. Jadi landasan perintah berbekam langsung kami bacakan agar menghemat waktu, yang artinya sungguh
pengobatan paling utama yang kalian gunakan adalah bekam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian kesembuhan terdapat pada 3 hal, yaitu meminum madu, sayatan alat bekam, dan kei dengan api. Namun aku melarang menggunakan kei. Kemudian ada lagi, aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam ketika aku diisrakan, kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Dalam riwayat lain, wahai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Jadi setiap tahun pada saat kita mengingat Isra Mi'raj, ini yang jarang disampaikan oleh para dai, para ustadz. Oleh Isra Mi'raj ini hanya yang selama ini kita dengar perintah sholat. Padahal ada yang dilupakan mungkin atau jarang disampaikan adalah perintah bekam. Ini hadisnya sahih insyaallah. Jadi dengan kesempatan ini mengingatkan kita semua bahwa perintah bekam itu didapat waktu Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian riwayat lain, 5 hal termasuk sunnah para Rasul, yaitu malu, pemaaf, bekam, siwak, wewangian. Oke, itu landasan dalil yang ada. Nah, ini warna merah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpekam pada hari ke-17, 19 dan 21 bulan Hijriah, maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit. Sahih Sunan Abu Daud. Ini kebetulan sekarang tanggal 19 Hijriah, Masehinya tanggal 17. Jadi pas hari kedua tanggal sunnah berbekam. Ini janji Rasulullah, luar biasa, Masya Allah. Janji Rasulullah, barang siapa yang berpekam pada hari 17, 19 dan 21 bulan Hijriah, maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit, diangkat penyakitnya. Masya Allah. Jadi kami sendiri sekitar sudah 4 tahun ini bersama istri, sudah 4 tahun ini rutin. Jadi sebenarnya sunnah, tapi bagi kami sendiri pribadi ini menjadi wajib. Kami wajibkan diri sendiri. Yang sunnahnya itu per 2 pekan. Jadi rata-rata 1 bulan itu 2 kali. Saya sudah melakukan ini sejak mulai COVID. Alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat Bapak Ibu. Jadi untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, juga sekaligus ikhtiar kesehatan, baik menjaga kesehatan ataupun untuk pengobatan. Kemudian manfaat bekam secara nas, Malaikat Jibril memberitahuku bahwa bekam merupakan pengobatan paling baik bagi manusia. Masya Allah, luar biasa. Kemudian jika ada obat yang bisa mengusir penyakit, maka bekam pun bisa. Saya ulangi, ini cukup penting ini. Jika ada obat yang bisa mengusir penyakit, maka bekam pun bisa. Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian yang ini sebenarnya untuk juru bekam ya. Ini kami juga membuka kesempatan rencana insya Allah beberapa pekan ke depan untuk pelatihan pembekam dengan bersertifikat. Insya Allah rencana masih di planning. Jadi ya, nasnya adalah sebaik-baik hamba adalah juru bekam, karena ia membuang darah, melunakkan yang keras, dan mencerahkan pandangan, terutama yang sudah berkacamata seperti saya.
Ya, kemudian bekam meningkatkan kecerdasan, memperkuat ingatan, dan menambah daya hafal bagi para penghafal. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah, nanti insya Allah saya jelaskan. Kemudian hendaklah kalian berbekam pada tengah koma 2 karena dapat menyembuhkan 72 penyakit. Luar biasa. Jadi koma 2 posisinya ada di belakang kepala. Jadi bukan di atas ya, tapi di belakang koma 2. Kalau di atas ini umum mukib. Alhamdulillah saya rutin sekitar 3-4 bulan bekam kepala, jadi sekitar 3 bulan itu saya mesti gondol ini, termasuk istri, cuma nggak kelihatan karena pakai jilbab, tapi nggak gondol, cuma sebesar lubang kop. Itu juga rutin, alhamdulillah sekitar 3-4 bulan, kadang-kadang telat 5 bulan sekali. Ini tujuannya untuk mencegah stroke. Jadi stroke itu adalah satu pembuluh darah otak itu sudah stroke, penyumbatan. Jadi bekam kepala kalau sunnahnya itu ada 1, Nabi pernah melakukan umum mukib, 2 kiri kanan pelipis, jadi 4 untuk kepala. Itu Rasulullah titik sunnah ya, titik sunnahnya 4, 1, 2, 2 tadi yang bisa menyembuhkan 72 penyakit. Kalau yang atas ini bukan hadis, tapi di buku Bekam Sehat Menyehatkan karya Nanang Nelson itu 178 penyakit, tapi bukan hadis ya, bukan. Luar biasa untuk yang di tengah, yang pelipis untuk pandangan mata. Itu luar biasanya, luar biasa, Masya Allah. Jadi hikmahnya dengan berbekam ini, manfaatnya yang pertama menjaga, dan yang kedua untuk menyembuhkan. Saya lewati untuk para pembekam ini. Alasan akliyah atau ilmiah, melancarkan peredaran darah dengan menghilangkan sumbatan dalam pembuluh darah. Jadi melancarkan peredaran darah dengan menghilangkan sumbatan. Dengan berbekam, sumbatan atau hambatan, plak-plak, sisa-sisa darah kotor istilahnya, itu terbuang lewat pori-pori yang melewati jalur kapiler, jalur yang kecil-kecil, pembuluh darah yang sangat kecil yang diameternya sekitar 1 helai rambut. Jadi ini yang paling sering menyumbat di seluruh tubuh. Jadi kalau berbicara pembuluh darah, jantung memompa darah melewati arteri dulu. Arteri ini besar salurannya, kurang lebih sekian, kemudian bercabang-cabang terus untuk ke seluruh tubuh, mulai kepala, tangan, kaki, organ-organ, nyabang-nyabang terus sampai ke pembuluh darah yang paling kecil, yaitu kapiler. Nah, kapiler ini pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik ini kembali ke vena. Vena posisinya yang kelihatan warna biru. Biasanya kalau Bapak Ibu pernah donor darah atau fasdu, itu jalur vena. Lokasinya kelihatan, yang biru-biru biasanya, tapi yang agak gemuk kadang tertutup. Kadang yang diambil darah itu jalur vena. Cek darah misalnya, donor darah, fasdu, itu dari vena. Arus balik ke vena. Nah, arus balik ini atau di kapiler ini istilahnya got-got yang di depan rumah, ini yang paling sering buntu, nyumbat, karena saking sekecilnya pembuluh darah, ukurannya sekitar 1 helai rambut. Nah, apabila dibekam, maka kapiler ini akan lancar. Begitu lancar,
pembuluh balik pun akan lancar. Jadi kadang-kadang kalau ada kasus kaki bengkak, itu diantaranya adalah pembuluh baliknya itu yang tersumbat, jadi nggak mampu naik lagi ke jantung, jadi bengkak di kaki karena pembuluh darah kapilernya ada sumbatan. Nanti ada tips untuk mencari pembuluh darah mana yang menyempit atau mengeras, mulai organ tangan kanan kiri atau kaki tangan kiri. Insya Allah bisa dilakukan di rumah. Jadi tangan saya yang kanan apa kiri, apa kaki kanan apa kaki kiri yang sudah mulai menyumbat, mulai mengeras, itu insya Allah bisa dilakukan sendiri di rumah dengan pakai alat tensi meter. Jadi tensi meter Bapak Ibu pada umumnya sekarang biasanya di tangan kanan atau tangan kiri ya. Bapak Ibu pernah mungkin tensimeter di kaki? Belum ya? Jadi tensimeter itu kalau di tangan misalnya berapa Pak Raffi biasanya pernah tensimeter berapa Pak Raffi? Enggak ingat. Ada yang pernah ingat terakhir tensimeternya berapa? 125 74 125 74 di tangan ya. Harusnya di kaki kalau kondisi pembuluh darah itu normal, lancar, tidak ada hambatan, berapa Pak? Sama, betul, harusnya sama. Jadi tangan, tensi tangan kanan dan kiri, tensi di kaki, semuanya kalau pembuluh darah itu normal, tidak ada hambatan, harusnya sama. Sama dengan tekanan air PDAM di depan itu ya. Di depan kan ada alat ukur tekanan air ya. Tekanan air di depan misalnya seperti tensi tadi 125, maka di belakang, di dapur paling belakang, kalau saluran ini normal, tidak ada hambatan, harusnya sama. Begitu. Tidak ada beda, harusnya sama. Tapi kalau lebih tinggi, misalnya di kaki lebih tinggi atau tadi di dapur lebih tinggi, artinya ada hambatan. Mulai hambat. Kalau nyumbat beda lagi, nyumbat sudah nggak ngalir, sudah berhenti. Nah, nyumbat satu di kepala sudah stroke, nyumbat di jantung serangan jantung, nyumbat di ginjal gagal ginjal. Jadi 3. Jadi ini yang paling bahaya adalah tensi tinggi. Tensi tinggi itu 3 yang diserang: otak, stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Jadi naudzubillah, ini pasien kami sekitar 2 bulan yang lalu, masih muda, umur 43, rutin berbekam. Cuma dia keluhannya ini sebagai pengalaman, kalau dia capek atau stres, tensinya naik. Capek, stres, tensi naik. Mungkin stres karena pekerjaan ya, target-target pekerjaan. Setelah naik, dibekam, turun, rileks, nyaman lagi. Rutin tiap bulan. Kemudian beberapa bulan nggak manggil. Saya lupa sekitar mungkin 3 bulan ya, beliau tidak manggil di bantaran sini, nggak jauh. Tahu-tahu ada telepon pagi dari istrinya ke saya pagi-pagi, suami saya jatuh di kamar mandi. Waduh, ini kalau sisi pelajaran yang saya pelajari dari para guru-guru, ya guru saya adalah dokter-dokter. Kebetulan dokter-dokter sekarang di Indonesia sudah membuat perkumpulan dokter bekam Indonesia. Mungkin satu-satunya anggota yang bukan dokter adalah saya. Kemungkinan ya, saya cek kok kayaknya nggak ada yang bukan dokter gitu loh ya. Secara ilmiah, secara medis, begitu jatuh tensi tinggi, pertolongan pertama kalau bisa langsung dibekam. Kalau nggak bisa dibekam, nggak ada alat, pertolongan pertama adalah di titik di bawah hidung, itu ditekan di bawah hidung, pertolongan pertama. Kedua, kalau ada jarum yang steril, di ujung-ujung jari dikeluarkan 1 tetes darah di ujung-ujungnya untuk menolong pertolongan pertama. Jadi sumbatan tadi agar ada
saluran untuk mengeluarkan, jadi nggak tersumbat sepenuhnya di otak, membantu. Jadi misalnya tekanan air PDAM yang buntu tadi, tapi tekanan tetap pompa, jantung tetap pompa, padahal buntu. Nah, untuk menyalurkan nggak buntu tadi, disalurkan sedikit, yaitu dengan membuang di ujung-ujung jari tadi. Kalau bisa 10 jari untuk membantu pertolongan pertama, kemudian cepat-cepat dibawa ke UGD. Nah, waktu itu telepon pagi-pagi, waktunya sudah mendesak, saya sempat telepon Dokter Faisal juga, udah bawa ke UGD aja, UGD ke Lavalet. Di Lavalet pagi masuk, siang nunggu foto karena ingin tahu dokternya ini pecah atau nyumbat. Kalau pecah, dokternya tidak berani memberikan pengencer darah. Kalau nyumbat, diberi pengencer darah. Tapi kalau pecah, diberi pengencer darah, semakin kemana-mana, semakin ambiar gitu. Hasil foto keluarnya sore, Masya Allah, jadi sudah jalaran ya jadi wong Jawa. Ya, naudzubillah, jangan sampai terjadi ini pada keluarga kita. Sore katanya istrinya bilang hasil fotonya sudah pecah, Pak. Ya Allah, sudah merembet pecahnya ke bawah. Berita malamnya meninggal. Dan pasien ini bukan satu-satunya yang meninggal seperti ini. Ada beberapa pasien yang datang ke kami rata-rata itu sudah stadiumnya sudah berat, stadium 3, stadium 4, sudah kondisi sudah berat. Jadi kalau seandainya dia rutin, insya Allah rutin berpekam, darah yang kental tadi rutin dibuang, insya Allah nggak akan terjadi itu. Pernah juga ada pasien yang di ikan paus, ini sudah divonis sama dokter pasang ring, sudah dipasang ring, dokter di Soekarno-Hatta. Saya minta waktu 1-2 bulan, 1-2 bulan aja, jangan pasang ring dulu, 1-2 bulan. 1-2 bulan ini saya terapi dengan fasdu dan bekam per pekan. Sebenarnya ini menyalahi SOP ini, tidak boleh. Kalau menurut medis tidak boleh ini, karena fasdu itu sama, harusnya 4 bulan harusnya. Tapi saya lakukan, saya diskusi juga sama guru, per pekan dengan melihat kondisi, karena targetnya adalah jangan sampai pasang ring, targetnya itu. Nah, saya lakukan per pekan, bekam fasdu sekitar 1 bulanan waktu itu, sudah 1 tahun yang lalu ya kira-kira. Saya lihat hasilnya lebih dominan yang cair, encer, udah silakan cek lagi. Begitu dicek, alhamdulillah tidak jadi pasang ring. Nggak percaya lagi masih beliau cek lagi katanya, kalau bisa cek ke lab lain silakan gitu. Jadi cek ke lab lain ya alhamdulillah enggak apa-apa, normal, enggak jadi pasang ring sampai sekarang alhamdulillah. Tinggal menjaga jangan sampai kambuh lagi. Itu pengalaman-pengalaman kecil yang alhamdulillah bisa membantu jangan sampai menambah keparahan penyakit. Kemudian alasan ilmiah yang berikutnya, menghilangkan zat sisa endapan pada sumbatan pembuluh darah kecil. Ini tadi yang saya sampaikan, biasanya terdapat pada kulit. Sisa endapan tersebut dapat menghambat arus pembuluh darah balik yang kapiler tadi, arus pembuluh darah balik. Endapan tersebut biasanya kolesterol, trombus, ataupun sisa metabolik dan toksin secara keseluruhan. Kemudian mencegah arteriosklerosis dan kekakuan pembuluh darah. Kekakuan pembuluh darah ada juga yang menyebut dengan plak, ada yang juga menyebut kerak, berkerak, semakin keras semakin berkerak, ada juga yang menyebut pengapuran. Nah, ini kalau sudah di arteri arah jantung ini yang paling bahaya. Nah, ini teman juga sekaligus pasien saya waktu sekolah itu barusan katerisasi istilahnya, katerisasi di rumah sakit Persada, sudah lihat di backup BPJS informasinya, tidak tahu habis berapa itu. Jadi sudah terjadi pengerasan pembuluh darah, kerak
kata suaminya itu hasil fotonya, saya nggak diberitahu fotonya, sudah berkerak katanya. Jadi saking lamanya, saking usia darah itu, nah ini nanti kembali ke usia darah ya, membahas usia darah. Sudah saking nemennya berkerak, akhirnya dengan kateterisasi dimasukkan alat mulai paha naik, sudah canggih alatnya katanya, sampai ke pembuluh darah arteri menuju jantung itu untuk dibersihkan. Kalau itu nanti tidak berhasil katanya, terpaksa pasang ring. Informasinya begitu. Kemudian yang berikutnya, merangsang pembentukan sel darah merah yang baru. Nah, ini Bapak Ibu, merangsang pembentukan sel darah merah baru, efek transfusi. Jadi darah baru ini diproduksi dari sumsum tulang. Jadi saya ada teman di PMI, teman sekolah juga, kerja di PMI Malang, dia sudah 128 kali kurang lebih donor darah. Alhamdulillah sampai sekarang sehat, dan itu pun pernah menelpon ke kantor. Salman, ke kantor, ada apa? Bawa peralatanmu, bekam menang kantor. Oh, masih kurang ya? Jadi beda. Jadi donor darah itu dari jalur vena, sedangkan bekam dari kapiler. Ya, kapiler ini yang sering menyumbat, yang lebar diameternya sekitar 1 helai rambut. Yang dimaksud begini, merangsang pembentukan sel darah merah yang baru, artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir darahnya berkurang. Aku kok donor darah, darahku berkurang. Enggak, insya Allah dalam hitungan hari sel darah merah itu akan terproduksi lagi, menggantikan yang keluar tadi. Nah, ini berhubungan dengan usia darah. Mungkin pernah dengar ya usia darah, Bapak Ibu? Ada yang tahu usia darah kita? Belum? Oke? Belum. Usia darah kita, Bapak Ibu, itu 120 hari. Jurnal kedokteran. Dari kedokteran sendiri yang meneliti. 120 hari dibagi 30, berarti 4 bulan. 4 bulan, bahasa kita itu expired, usia darah sudah tua, mati, fungsinya sudah tidak normal seperti darah baru. Kalau istilah medis tidak mengenal mati, tidak mengenal tua, tapi istilahnya statis, darah statis, darah aktif dan darah statis. Nah, darah yang statis ini, atau istilah kita, istilah awam, darah mati, darahnya sudah tua, udah expired, ilustrasinya seperti oli pada kendaraan bermotor, sepeda ataupun mobil, biasanya 2000 km ditap ya, kalau mereknya lebih bagus bisa sampai 5000 ya kira-kira. Itu kalau oli tidak diganti, tidak ditap, kira-kira apa yang terjadi? Kerja mesin jadi berat karena olinya semakin mengental. Pernah saya lihat itu oli yang sudah lama nggak ditap, itu seperti apa ya, lemah lempung gitu loh, saking lamanya. Jadi kerja mesin jadi berat, kemudian gram-gramnya itu akan menggesek besi-besi yang jadi aus. Seperti sama darah kita yang berfungsi untuk membawa nutrisi, membawa makanan ke sel-sel, ke organ-organ, juga membawa oksigen dan CO2, fungsinya ini jadi nggak maksimal fungsinya. Nah, yang berdampak terjadilah seperti plak-plak, terjadilah ya kalau sudah sampai parah itu berkerak, pengapuran, dan kalau sampai naudzubillah sampai buntu satu, yaitu stroke tadi, kalau ke kepala, buntu ke jantung, serangan jantung. Ini besan saya sudah kena sekitar 1 tahun lalu, beliau tidak pernah bekam, jadi memang dia lebih ke medis, tapi alhamdulillah tertolong karena anaknya perawat waktu itu di Lawang. Begitu serangan, anaknya paham, kebetulan ada anaknya, belum ke rumah sakit, langsung dibawa ke UGD, di UGD di Lawang disuntik pengencer darah yang informasinya
pengencer darahnya beda dengan pengencer darah yang tablet, sekitar 1 jutaan kira-kira harganya. Kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar, dilihat ada pembuluh darah yang mengalir 1 helai rambut katanya. Ini yang menolong bapak katanya. Begitu bapak terlambat ke UGD, bapak pindah alam katanya. Nauzubillah. Hanya hitungan menit katanya, informasi yang saya peroleh itu hitungan menit, bukan hitungan jam. Padahal teorinya istilahnya golden time itu kalau nggak salah ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 8 jam. Saya mana yang tahu, yang pasti yang mana saya belum tahu ini. Tapi informasi terakhir dari kejadian besan saya itu enggak jam, tapi menit. Jadi begitu serangan jantung, katanya angin duduk kata orang Jawa, itu cepat-cepat ke UGD, segera kejar-kejaran waktu. Dengan kejar-kejaran waktu sambil jalan dikeluarkan darahnya di ujung-ujung jari. Kalau ada, saya kadang di tas itu selalu sedia jarum bekam, itu di tas itu saya siapkan. Jadi jaga-jaga, mungkin pada saat di lalu lintas ada yang kecelakaan, mungkin pingsan, itu membantu sekali, insya Allah membantu sekali. Ditambah juga menekan di bawah hidung pakai jempol, ditekan sampai sadar dia. Jadi itu merangsang pembentukan sel darah merah. Jadi jangan khawatir yang bekam ataupun donor darah tidak akan berkurang, malah diganti dengan darah yang baru, fresh. Usia darah tadi yang 120 hari, kalau Bapak Ibu selama ini belum ada yang berbekam, mungkin ada yang belum ada sama sekali. Oh sudah ya, alhamdulillah rutin. Ada yang belum pernah berbekam Bapak Ibu? Oh ada ya. Dengan usia yang sekian belum pernah bekam, donor darah pernah Bu? Oh pernah, masih alhamdulillah donor darah. Volume darah itu kalau untuk ibu-ibu 60 cc, 60 ml kali berat badan volumenya. Kalau untuk bapak-bapak 70 cc kali berat badan. Jadi kurang lebih antara 4,5 liter sampai, tergantung berat badan ya, 4,5 liter sampai 6 liter. Semakin gemuk ya semakin banyak. Padahal usia darah 120 hari usia darah kita. Nah, apa yang terjadi? Kalau belum pernah bekam, belum pernah donor darah, ya darahnya expired tadi. Bahasa awamnya, darahnya sudah kadaluarsa, fungsi darahnya sudah nggak normal seperti darah yang masih fresh, masih baru. Nah, peluangnya akan menjadi plak dan kadang-kadang terasa ada nyeri di punggung, ada terasa pegel. Nah, informasi dari dokter guru kami, kalau sudah terjadi nyeri, terjadi kaku, itu tanda-tanda kekentalan darahnya sudah mencapai 70% katanya. 70%, sisa 30%. 70 ke 30, 70 naik menjadi 100, sisa 30%, 100% itu sudah penyumbat. Nah, jangan sampai menyumbat ke kepala, otak, menyumbat ke jantung, menyumbat ke ginjal, risikonya luar biasa. Jadi perlu dicek. Kalau pas cek darah bisa dimintakan kekentalan darahnya sampai berapa persen, mungkin bisa ditanyakan. Jadi kalau masih 50% insya Allah masih aman. Ini teman saya olahragawan, mulai kecil sampai sekarang sudah seusia dengan saya olahragawan, tahu-tahu dicek darah sudah 90%, pasang ring langsung, kata dokter udah pasang ring 1, kemudian dapat beberapa waktu lagi pasang ring lagi sampai 2. Padahal olahragawan ini sampai sekarang aktif olahragawan. Jadi meskipun olahragawan tidak menjamin kekentalan darahnya bagus. Jadi pola makan juga pengaruh, stres juga pengaruh juga untuk meningkatkan kekentalan darah. Jadi ada beberapa yang mempengaruhi.
Kemudian merangsang aktivitas sumsum tulang. Ini tadi yang sumsum tulang adalah tempat produksinya darah merah. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Menurut Dr. Wada, dengan bekam itu, menurut penelitian beliau, Dr. Wada, itu imunitas tubuh kita meningkat menjadi 10 kali lipat. Luar biasa. Jadi imun meningkat, kemudian juga membantu relaksasi. Yang sudah pernah bekam biasanya rileks, kemudian rasa ngantuk, endorfinnya keluar. Jadi yang sulit tidur, insomnia, itu bisa bekam setelah isya. Setelah isya bekam di rumah, bukan bekam di tempat terapisnya ya, bekam di rumah. Habis bekam tidur pules soalnya sampai subuh, bisa-bisa subuhnya bablas itu. Kalau yang sudah pernah saya merasakan ya, bisa dicoba itu. Kalau yang sulit tidur. Saya lanjutkan. Saat ini masih Jam kurang lebih 5 menit lagi. 5 menit lagi, Insya Allah. Ada yang mau berbagi pengalaman? Oh ya, Tanya gitu. ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya mengadakan doa kehadiran Allah SWT. Mudah-mudahan yang sedang berbicara itu, yaitu Pak Ustadz Salman, diberi kesehatan, panjang dan barokah, Amin. dan banyak membantu sesama. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin ya Rabb. Yang pertama, pertanyaan saya yang pertama itu, kalau berbekam itu diibaratkan seperti mobil ganti oli yang sudah keruh gitu. Nah, darah itu kan tidak bisa diambil semua 4 liter sampai 6 liter itu baru diganti darahnya. Betul. Nah, ini caranya bagaimana? Ya. Secara atau dengan metode bekam? Ya. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya adalah bahwa jamaah ini kan banyak pada bertanya dan takut. Jangan-jangan nanti biaya untuk bekam itu mahal. Setahu saya Pak Ustadz ini menetapkan tarif itu menurut kemampuan jamaah. Istilah itu tarif jamaah, tidak tarif umum. Karena tarif umum boleh jadi menjadi menakutkan, mahal dan sebagainya. Jadi saya menjadi pasien beliau itu sudah berjalan 6 bulan. Alhamdulillah. Akhir Idul Fitri saya belum berbekam lagi itu di badan rasanya. Jadi bedanya begini. Ketika saya itu belum berbekam, itu kalau saya minum obat itu seperti tidak efek. Tapi setelah saya berbekam itu, saya minum obat ya, obat orang tua itu kan biasanya untuk mencegah atau mengurangi kolesterol atau untuk menjaga tekanan darah. Itu efeknya langsung kita rasakan. Yes, betul. Saya kira seperti itu. Mohon pertanyaannya masih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengganti darah ini agar fresh seperti kendaraan bisa langsung ditap gitu ya. Kalau kendaraan bisa langsung 1 jam 2 jam selesai ditap, tapi manusia nggak bisa. Toleransinya 10% dari volume darah. 10% itu ada yang sudah mulai geliyang, ada yang sudah bisa pingsan. 10% dari volume darah. Jadi makanya donor darah itu
rata-rata kurang lebih sekitar 400 cc, 400 ml. Kalau volume darah 4,5 sampai 6 liter, ya 10%-nya sekitar itu, kurang lebih. Cuma masing-masing orang berbeda kemampuannya, daya tahan tubuhnya beda-beda, masing-masing orang beda. Nah, untuk mengganti secara keseluruhan jelas tidak bisa, jelas tidak mungkin, berbahaya, maksimal 10%. Nah, solusinya adalah mengganti darah yang sudah tua, yang expired, istilah orang awam, kalau istilah medis kan statis. Ya solusinya rutin berbekam. Saya sendiri melakukan itu sejak COVID karena saya disarankan oleh guru saya, Profesor Ahmad. Beliau berbekam 2 pekan sekali. Alasannya apa? Kalau tanggal sunnah per tanggal 17, 19, 21 Hijriah, ini kebetulan hari kedua Hijriahnya, tanggal 19 pas ini. Setiap berbekam rata-rata, kalau di rata-rata aja ya, 1 kop itu sekitar 10 sampai 30 cc. Antara itu berbeda, orang beda, kurang lebih, bahkan ada yang tapi jarang, hanya nggak keluar titik-titik gitu aja, nggak biar, artinya sumbatannya bisa sumbatan, bisa juga kurang cairan, kurang minum air putih, banyak sebab. Nanti ada pelatihan lagi berikutnya, insya Allah akan saya berikan tentang tip-tipnya itu. Kurang lebih 10 sampai 30 cc per kop. Kalau di rata-rata sekali bekam misalnya berapa ya? Ini kan berapa titik Pak? Semal biasanya? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 lah kira-kira ya. Sekali ya. Anggap 10 biar mudah ngitungnya. 10 kalau di rata-rata misalnya saya ambil tengah-tengah 20 cc per kop. 20 cc kali 10 dianggap rata-rata ya, berarti kan 200 cc sekali bekam. Nah, kalau volume darah misalnya 5 liter mudahnya, 5 liter dibagi 200 cc, ketemu berapa itu Pak? 5.000 dibagi 200 pakai kalkulator. Kalkulator berapa? 5.000 dibagi 200 ketemu 25, berarti 25 kali 25 kali. Kalau setahun sebulan sekali berarti 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kalau sebulan sekali. Kalau ingin ngejar setahun bisa per 2 pekan sekali. Saya sendiri 2 pekan sekali, alasannya bukan ngejar untuk darah yang seluruh tubuh ini fresh semua, tidak expired, tetapi pertimbangannya dari makanan. Makanan di dalam Al-Quran itu adalah syaratnya pertama halal dan yang kedua thayyib. Nah, yang halal insya Allah masih bisa dikejar ya. Thayyibnya ini yang saat ini sangat sulit, saya mengaku itu. Gorengan di rumah, tepung. Jadi apalagi sudah ke minimarket yang mat-mat itu ya, itu mayoritas sudah ada pengawet, perasa, pemanis, pengenyal, pewarna, sintetis semua ada. Atas dasar ini guru kami menyarankan di berbekam per 2 pekan. Itu alasannya. Kalau darah insya Allah per hitungan hari itu sudah produksi, jadi merangsang produksi darah baru, insya Allah fresh terus. Jadi selain mengejar agar yang expired tadi tidak sepenuhnya expired, dan juga mencegah jangan sampai timbul yang plak-plak tadi itu terkikis, plak-plaknya tadi, gitu. Kurang lebih gitu Kak jawabannya. Yang kedua mengenai tarif, rata-rata kami juga diskusi dengan komunitas terapis, memang kalau untuk kalangan menengah ke bawah ya, mahal bekam itu. Kalau di rata-rata kan untuk mengganti bahan habis pakai, istilahnya ada tisu basah, tisu kering, handscoon,
minyak zaitun, bisturi, jarum, dan lain-lain, rata-rata sih biasanya 100.000 kalau di komunitas ya per pekan. Bagi mereka yang BPJS mahal, murah BPJS cuma 35, semuanya gratis. memang mahal. Nah, untuk itu kami tiap Jumat, kami adakan sudah lama sebenarnya, tiap Jumat kami gratiskan khusus hari Jumat, cuma kami batasi kuotanya khusus karena waktunya kalau pagi kadang-kadang sambil ngobrol satu pasien sudah habis, sudah mendekati jam 11. Nah, setelah Jumatan juga gitu, satu pasien. Kalau setelah asar mungkin bisa satu pasien lagi, jadi maksimal 3 pasien untuk satu harinya untuk terapinya. Itu saya gratiskan khusus hari Jumat gitu Pak Madian. Jadi kalau ada kompensasi, jadi saya lihat memang oh ini kurang mampu tapi membutuhkan. Bahkan saya ada program, memang kami lihat belum mampu, program dia rutin minum obat amlodipin. Ya, program ini sebenarnya dari dokter juga, dokter holistik ya istilahnya, yang nanti lambat laun obat-obatan ini akan berkurang, tidak ketergantungan gitu. Dengan cara nanti akan kami sampaikan kalau bisa offline nanti programnya. Gitu Pak jawabannya. Mungkin ada lagi? Mungkin ibu-ibu ada yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya pertama, untuk penderita diabetes apakah diperkenankan untuk berbuka? Kemudian yang kedua, untuk mulai usia berapa bekam itu boleh dilakukan? Artinya apakah untuk anak-anak itu boleh? Terus yang ketiga, adakah kondisi-kondisi yang seseorang sebaiknya tidak berbekam? Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus pertanyaannya Bu. Jadi yang pertama tentang diabetes ya Bu ya. Diabetes ini ada dua, ada istilah diabetes basah dan diabetes kering. Untuk yang diabetes basah biasanya lukanya lama sembuh. Ya, itu yang jangan. Karena bekam ini ada perlukaan, bisa pakai sayatan, bisa pakai, kalau sunahnya pakai sayatan ya sunahnya, cuma kadang ngeri. Jadi kadang-kadang kata sayatan itu saya ganti dengan torehan. Mendengar sayatan itu waduh tambah ngeri, orang tambah mundur. Jadi dengan perlukaan jarum itu tadi, lukanya kadang bisa berminggu-minggu baru sembuh. Itu ya dengan terpaksa jangan, mana menambah penyakit baru. Kecuali yang kering, kami menangani yang diabetes kering itu beberapa, alhamdulillah nggak apa-apa, cepat kering, bagus, kita rutinkan untuk yang diabetes ya. Terus yang kedua, usia anak batasnya adalah boleh pada saat anak itu sudah, kalau anak-anak balita Bu ya, bau keringatnya itu harum Bu. Cucu saya di rumah itu ada 4 cucu di rumah itu, saya baru, saya rangkul, saya ciumi, baunya bagus, enak kok. Tapi kalau sudah SD, kira-kira sudah baunya kecut, baunya seperti orang dewasa, nah saat itu boleh dipegang. Jadi lihat baunya, jadi dari bau, itu informasi yang saya peroleh begitu. Dan itu pun dibatasi jumlah titiknya. Untuk tahap pertama 1 dan kedalaman jarum itu yang ringan. Jadi kedalaman itu ada ringan, sedang, dan kuat. Untuk sayatan pun juga sama. Jadi ada yang ringan, tipis, sedang, dan kuat. Jadi kalau ini sedikit teknis ya. Kalau sayatan, kalau yang ringan itu hanya begini. Kalau sedang separuh, kalau kuat full. Itu untuk sayatan. Ngeri ya, tambah ngeri. Insya Allah kalau yang sudah pernah enggak ngeri. Kemudian yang ketiga apa lagi Bu? Oh, kontraindikasi ada, nggih. Ada Bu, beberapa kontraindikasi. Sebenarnya kontraindikasi tidak mutlak ya. Melihat pasiennya, biasanya tensinya tidak terlalu rendah, 90/60 itu rendah sekali, jangan. Kemudian kulitnya tidak terlalu tua, yang keriput. Yang utama adalah kondisi tubuhnya tidak lemas,
tidak, ya, yang utama itu tidak lemas. Jadi tidak ada kontraindikasi mutlak. Tapi ada beberapa, nanti banyak itu. Ada yang anemia dan seterusnya. Begitu, ada lagi mungkin? Atau cukup? Ya, cukup Pak? Sudah cukup. Bapak Ibu? Nggih? Ya. Alhamdulillah. Ustaz, saya dulu itu berhutang. Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi itu dengan teman dia belajar berhutang. Saya pasifnya. Memang pada saat setelah hutang itu enak, ringan di badan. Ya. Itu 2013, 2014 kan ya. Tapi saya berani karena dia teman saya. Saya percaya betul bahwa higienisnya terjamin. Ya. Karena dia bergaul dengan hari-hari kesehariannya tahu persis ya, berani. Salah satu hal yang di malam ini saya berdasarkan hutang. Setelah itu tidak lagi karena ada kekhawatiran sekarang. Ini kan darah, Ya. jarum, Betul. ya itu untuk infeksi antara satu dengan yang lain itu kemungkinan besar. Apalagi kalau misalkan bayarnya sedikit, kan itu kan harusnya jarum Ganti. buang, nggak boleh diulang. Terus alat bekamnya itu kan harus benar-benar dibersihkan dengan baik. Nah, ketakutan itu yang membuat saya tidak lagi berani berbekam, dan alhamdulillah karena rutin berolahraga saya merasa baik-baik saja saat ini. Dan setiap tahun saya kontrol full, jadi saya merasa baik-baik saja. Mungkin ada tips untuk meyakinkan, karena salah satu ketakutannya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di jamaah di sini saya tahu ada beberapa orang itu yang bekam, yang pasti itu. Ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi baik-baik saja itu belum tentu sehat. Orang yang sehat di Indonesia ini, menurut Dr. Cahyono ya, saya mengutip dari beliau, orang yang sehat itu ada 15%. Yang sakit di Indonesia, datanya kata beliau, itu 15%. Yang sehat 15%, yang sakit 15%, sisanya 70%. Sisa 70% ini tidak sakit, tapi tidak sehat. 70%, luar biasa. Terus apa indikasinya bahwa saya ini sehat atau enggak? Indikasinya atau ukurnya adalah medical check up, katanya beliau begitu. Itu valid, medical check up total secara keseluruhan, ya, baik darah, baik organ. Nah, itu adalah ukurnya. Jadi orang yang tidak sakit belum tentu sehat. Saya tidak sakit kok, tahu-tahu olahraga banyak kejadian. Olahraga, teman saya olahragawan, tahu-tahu pasang ring, sudah 90% pengantalan darah katanya, pasang ring 1, kemudian dapat beberapa bulan pasang ring yang kedua, baru ketemu dengan saya beberapa bulan, sekarang insya Allah rutin dia berbekam. Kaget. Terus ada lagi yang pasien dari ini, dosen pensiunan, dosen ilmu politik Widya Gama, itu beliau dulunya sakit jantung, sekian tahun rutin minum obat, tahu-tahu mendadak divonis ginjalnya sisa 15%. Shock beliau, luar biasa, kaget, nggak pernah bekam. Itu diskusi setengah hari di rumah itu. Jadi medical check up perlu. Ini saya juga diajak sama Dr. Faisal untuk medical check up ini. Ada murah di Bogor katanya. Waduh, tapi biayanya juga masih mahal. Total itu katanya 1.750.000 total seluruh tubuh, 250 parameter. Kalau di rumah sakit enggak mungkin segitu kan, pasti jauh lebih mahal. Jadi gitu Pak Raffi kurang lebih. Nggih, terima kasih. Kita tutup Bapak Ibu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.